ba'da amma ba'du. Baik, pada sore hari yang berbahagia ini Umun akan mengenalkan salah seorang alumni angkatan 19, angkatannya Umun ya. Umun akan bacakan dulu kurikulum kitanya ya. Jadi yang ada di depan kita ini namanya Ukhti Narita Widya Umari. Ada yang kenal? Tadi Umun tanya satu orang nggak kenal katanya. Oke. Baca dulu ya. Nama Narita Widya Umari, tempat tanggal lahirnya dari Pemuja. Siapa dari Pemuja di sini? Nggak ada ya. Oke. Alamatnya dari Praya. Yang dari Praya? Nah, beliau ini hobinya bersosialisasi. Statusnya belum menikah sama kayak Umun. Nah, pendidikannya beliau ini pendidikan formalnya 6 tahun di Pondok Pesantren Nurul Hakim di Husos di Timur ya, di kampus 1. Kemudian sekarang ini sedang menjadi mahasiswa di Universitas Al-Qasimiyah Sarjah Uni Emirat Arab ya, Fakultas Adat dan Humaniora. Untuk yang pendidikan informalnya Umun akan baca yang kalau aja ini sasarannya. Di Daurah Syariah Yayasan Karim At-Thayyib. Ini kita pernah kalau nggak salah daurah ini dulu. Pernah kalau nggak salah dulu sama Ustaz Al-Fifi. Terus di Daurah Al-Quran Ibnu Mashkur Lombok Tengah dan banyak lainnya. Kemudian untuk keahliannya public speaking. Jadi beliau ini masya Allah sudah sering sekali ke lomba-lomba ya. Dari debat juga iya, pidato juga iya. Berbicara 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Arab. Semuanya bisa? Kalian juga berbahasa Inggris, Arab? Iya. Berjiwa pemimpin, bertanggung jawab. Untuk pengalaman pertama beliau ini di pondok menjadi ketua OP3NH PPK KMM Putri di Nurul Hakim Timur ya. Jadi kita kemarin dilantik berdampingan ya. Kemudian yang kedua menjadi ketua panitia putri pada konsulat Iksistan Nurul Hakim Lombok. Yang ketiga jadi tim AD Hot Pemira PPI UEA di Emirat Arab. Kemudian menjadi koordinator divisi kemahasiswaan di Al-Qasimiyah. Kemudian menjadi divisi narasi keputrian Emirat di sana juga. Menjadi divisi humas. Kemudian sekarang menjadi sekretaris Yayasan Hifzul Ummah di Praya. Prestasinya beliau juara 2 bercerita di tingkat Kabupaten Lombok Tengah, kemudian juara 3 pidato bahasa Arab pada Personi Madrasah tingkat KKM, juara 3 membaca puisi RKI Lombok Tengah. Kemudian untuk tahun 2017 sampai 2021 juara 2 cabang Syarhul Quran pada MTQ tingkat Kecamatan Kediri, juara 2 tausiah putri pada PPQ RRI Mataram NTB, juara 1 pidato bahasa Inggris putri pada Aksioma tingkat Provinsi NTB, peserta pidato bahasa Inggris putri pada Aksioma Nasional di Yogyakarta, juara 1 tausiah kebangsaan Polda di NTB, juara 1 cerdas cermat genre NTB, juara 3 video kreatif motivasi belajar bahasa Arab Darul Ugoh Fair, juara 1 tausiah putri pada PTQ ke-51 RRI Mataram NTB. Ya, semoga kurikulum PT-nya saja sudah buat kita termotivasi ingin seperti beliau. Langsung saja mengusahakan waktunya untuk memulai materi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Oke, langsung aja ya. Alhamdulillah teman-teman semua, pada kesempatan ini Ana dikasih kesempatan diamanahkan sama Ustazah Rozna. Manggilnya apa? Ustazah Ocha ya, Ustazah Ocha, untuk mengisi sharing sama teman-teman semua seputar informasi beasiswa di kampus tempat Ana sekarang gitu. Nah, sebelum Ana mulai, Ana pengen nanya dulu nih sama teman-teman semua. Siapa di antara teman-teman yang pengen ngambil jurusan agama? Semua bahasa sadis, nah? Jami'an man? Tarfa Irfa'na yadakunna. Itu tadi Ana bilang jurusan agama ya. Terus yang mau ngomong siapa? Yang masih 50-50 siapa? Oke, Oke, apapun yang teman-teman inginkan, apapun jurusan yang teman-teman inginkan, izinkan Ana untuk menceritakan ya, siapa tahu teman-teman tertarik atau mungkin ada adiknya teman-teman, saudaranya teman-teman pengen daftar kuliah di tempat Ana yang sekarang. Sebelumnya terima kasih juga Ana ucapin buat semuanya karena bersedia untuk diambil waktunya, walaupun Ana tahu sekarang ada pelajaran ya. Nah, alhamdulillah Ustazah Ocha sudah mengurus semuanya sampai kita bisa berkumpul pada sore hari ini. Nah, kampus tempat Ana ini teman-teman namanya adalah Al-Jami'ah Al-Qasimiyah atau Al-Qasimiyah University. Nah, boleh dilanjut slide-nya? Ya, lanjut. Boleh dilanjut lagi? Dilanjut lagi. Ya. Nah, jadi sedikit ini, Ana ini sekarang sedang mengambil jurusan, mungkin bahasa simpelnya itu sastra Arab. Ada di Fakultas Adab dan Humaniora semester 5. Ana seangkatan sama Ustazah Ocha, tapi qadarullah Ana tidak langsung kuliah waktu itu. Jadi Ana kuliah di tahun 2021. Jadi Ana baru 2 tahun dan sekarang Ana masuk ke semester 5. Nah, untuk informasi teman-teman, semua tahu negara Uni Emirat Arab gak? Jadi negara Uni Emirat Arab ini adalah memiliki ibu kota namanya Dubai. Ada yang bilang iya. Jadi ibu kotanya itu Abu Dhabi ya. Abu Dhabi, tapi memang terkenalnya itu Dubai dan Abu Dhabi karena ikon-ikon seperti Burj Khalifa itu ada di Dubai gitu. Nah, untuk informasi, jadi negara ini teman-teman itu dari 100% penduduknya hanya 30% penduduk asli. Jadi kebanyakan 70%-nya adalah pendatang. Itu kenapa walaupun dia namanya Uni Emirat Arab berada di Timur Tengah, tapi untuk komunikasi di luar kita lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Ada yang pakai bahasa Arab tapi bahasa Arabnya amiyah. Kecuali kalau kita ada di kampus, biasanya baru kita pakai bahasa Fusha. Tahu nah? Bahasa amiyah dan bahasa Fusha. Nah, jadi kalau di luar itu biasanya kita pakai bahasa Inggris gitu.
Boleh silakan dilanjut slide-nya. Nah, beasiswa yang lanjut, beasiswa yang Anda dapetin ini teman-teman, alhamdulillah dari beliau, namanya Syekh Sultan bin Muhammad Al-Qasimi selaku gubernur dari Kota Sharjah, tempat universitas sana. Jadi tidak ada hubungannya dengan pemerintah Indonesia, karena yang memberikan beasiswa itu adalah beliau ini, gitu. Nah, boleh silakan dilanjut. Nah, di sini Anda pengen menjelaskan sedikit tentang cakupan beasiswa yang diberikan. Jadi di antara cakupan beasiswa yang diberikan, hampir semua beasiswa, tidak ada yang Anda bayar lagi. Jadi pertama itu ada asuransi kesehatan. Jadi kalau misalkan kita sakit, kita ke rumah sakit, kita nggak bayar. Kedua, itu bebas biaya kuliah hingga lulus, termasuk buku pelajarannya. Jadi tidak ada yang Anda beli, tidak ada yang Anda bayar. Yang ketiga ada ID Emirates atau KTP. KTP Emirat itu mungkin bahasa kalau di Saudi itu namanya igomah atau izin tinggal. Itu kalau dirupiahkan mungkin bisa sampai 40 juta, tapi alhamdulillah di sana kita dikasih gratis. Nah, kemudian selanjutnya adalah uang saku. Setiap tanggal 1 atau tanggal 2 di awal bulan, ya kita dibuatin ATM, uang saku itu masuk ke ATM kita. Mungkin nominalnya Anda nggak bisa spill berapa, tapi alhamdulillah nominalnya jauh lebih dari cukup. Bahkan kalau misalkan kita hemat, kita bisa ngirim ke Indonesia uangnya, gitu. Kemudian selanjutnya adalah visa keberangkatan. Jadi dulu seingat Anda hanya satu hal yang Anda bayar, yaitu tiket keberangkatan saja. Waktu itu Anda dapat sekitar 5 juta, tapi visa masuk negara itu kita dikirimkan lewat email. Jadi visanya itu visa e-visa gitu. Jadi itu diberikan oleh kampus. Kita dikasih waktu 3 hari setelah ada email visa untuk berangkat gitu. Kemudian ada asrama, dan asramanya itu teman-teman tidak hanya asrama, juga makan 3 kali sehari. Alhamdulillah kami ditanggung di sana. Juga yang terakhir adalah tiket pesawat setelah 50% pembelajaran. Jadi maksudnya 50% pembelajaran ini secara simpelnya mungkin Anda bisa bilang sekali dalam 2 tahun. Jadi kita kuliah 4 tahun dan tiketnya itu sekali dalam 2 tahun. Berarti 2 kali selama kita kuliah. Nah, Anda alhamdulillah sudah 2 tahun, jadi Anda dapat free tiket, dan nanti Anda dapat lagi setelah lulus, setelah sudah. Ya, paham sampai sini? Nah, kemudian boleh dilanjut slide-nya. Nah, fakultas apa saja yang ada di kampus ini? Kampus ini hanya memberikan 5 fakultas untuk saat ini. Yang pertama adalah Kuliatul Adab wal Ulumul Insaniyah. Itu ada Lughah Arabiyah, terbagi menjadi 2 jurusan fakultas ini, yaitu Sejarah dan Bahasa Arab. Yang kedua adalah Fakultas Syariah dan Dirasat Islamiyah, dibagi menjadi 2 juga, yaitu ada Usuluddin dan Usul Fiqih. Kemudian yang ketiga itu ada Iktisad wal Idarah atau ekonomi. Yang keempat itu ada Iktisal, komunikasi. Dan yang terakhir itu ada Quran. Fakultas Quran itu dibagi menjadi tafsir dan qiraat. Jadi teman-teman yang pengen daftar di jurusan agama boleh, yang umum juga boleh. Kalau misalkan teman-teman pengen daftar di ekonomi dan komunikasi. Nah, boleh silakan dilanjut. Nah, sekarang kita masuk ke syarat-syarat pendaftar. Yang pertama adalah pelamar dinyatakan sehat oleh pihak rumah sakit. Kita harus sehat. Teman-teman kalau misalkan mau daftar itu harus sehat. Kenapa? Karena kita bisa kita dinyatakan sebagai mahasiswa itu kalau misalkan kita dapat KTP-nya. Karena ketika kita udah sampai sana, kita nggak langsung dapat KTP negara itu. Kita dites dulu kesehatannya, cek darah, semuanya. Kalau misalkan kita ketahuan sakit, ada penyakit menular di tubuh kita, bisa jadi kita dipulangin lagi. Gitu, ya. Jadi pelamar harus sehat dan berusia maksimal 20 tahun di tahun pendaftaran.
Jadi kalau misalkan udah umurnya 21, 22 itu dengan berat hati Anda bilang udah nggak bisa daftar lagi. Kemudian penerima beasiswa tidak diperbolehkan mendapatkan beasiswa dari pihak lain, dan setelah menyelesaikan perkuliahan diharapkan penerima beasiswa dapat segera kembali ke negara asal. Jadi kalau misalkan kita udah wisuda tidak terikat. Jadi mafi tamuruna ngabdi menaka itu udah ada. Jadi kita langsung dikasih tiket, dapat ijazah wisuda, dikasih tiket pulang gitu. Nggak dikasih kita lama-lama di sana, kayak udah kamu ngabdi ke negara kamu gitu. Nah, kemudian cara daftarnya gimana? Nah, cara daftarnya gimana teman-teman? Yang pertama adalah mengisi formulir pendaftaran di www.alkosinia.ac.ae. Kalau misalkan teman-teman pengen daftar atau teman-teman pengen lihat dulu, karena sekarang pendaftaran sudah ditutup bulan lalu, 2 bulan lalu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat kampusnya, teman-teman mau lihat fakultasnya apa saja, apapun, teman-teman bisa cek di www.alkosinia.ac.ae. Nah, disclaimer, untuk semua berkas tadi itu harus dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab dan diterjemahkan ke penerjemah tersumpah. Ya, jadi nggak cuma-cuma kita bisa, misalkan kita bisa bahasa Arab, tapi kan kita bukan penerjemah tersumpah. Kita harus bayar penerjemah tersumpah untuk menerjemahkan berkas kita, gitu. Dimanapun kalau misalkan teman-teman kuliah di luar negeri, rata-rata seperti itu. Misalkan mau di Eropa pun, kalau misalkan bahasa Inggris, teman-teman harus menerjemahkan berkas ke dalam bahasa Inggris ke penerjemah tersumpah. Dalam bahasa Inggris, begitupun bahasa Arab. Paham sampai sini? Nah, sekarang untuk ketentuan berkasnya teman-teman, yang pertama adalah ijazah asli SMA atau sederajat, usia ijazah maksimal 3 tahun. Jadi kalau misalkan udah jadi alumni 4 tahun, 5 tahun, itu juga udah nggak bisa daftar. Sangat kami sarankan teman-teman untuk mendaftar ketika masih jadi fresh graduate. Baru lulus, dapat ijazah, terjemahkan ijazahnya, kalau ada buka, daftar gitu. Nah, rata-rata minimum ijazahnya 70% untuk fakultas syariah, fakultas Al-Quran dan fakultas komunikasi, dan 75% untuk fakultas ekonomi dan administrasi. SMK itu 80%. Artinya apa? Di ijazahnya itu kan ada nilai akhir ya. Jadi itu dilihat, kalau misalkan mau masuk fakultas apa itu 70, nilainya harus 70 atau 75 atau 80. Tapi insya Allah di sini teman-teman bisa lulus dengan nilai 90 atau 99 lah ya, bisa insya Allah. Kemudian ada rapor asli kelas 10, 11, 12 atau kelas 4, 5, 6. Kemudian ada paspor yang tidak kurang dari 2 tahun. Kemudian ada, lanjut slide-nya. Kemudian ada pas foto berlatar belakang putih, ada SKCK, ada surat sehat, akte kelahiran, dan ada 2 file pendaftaran yang terlampir di web pendaftaran Alkosinia. Nah teman-teman, semua file atau semua berkas yang tadi Anda sebutkan itu harus dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kayak misalkan teman-teman punya paspor, kalau paspor itu memang sudah ada bahasa Inggrisnya, dia sudah bilingual, jadi tidak perlu diterjemah lagi. Tapi kayak kalau misalkan rapotnya, kemudian surat sehatnya misalkan minta di puskesmas atau di rumah sakit masih berbahasa Indonesia, maka teman-teman harus menerjemahkan terlebih dahulu. Sama ada 2 file pendaftaran di web pendaftaran. Jadi kalau misalkan udah buka pendaftaran, kita buka linknya, itu ada paling bawah, itu ada 2 file yang harus diisi. Tapi nggak susah, itu seputar informasi diri, kemudian seperti CV, seperti biografi singkat kita, itu isinya diupload lagi bersama file-file yang lain, begitu. Dan untuk fakultas ekonomi dan komunikasi itu diwajibkan punya sertifikat TOEFL atau IELTS. Tuh, jadi kalau misalkan teman-teman pengen ngambil jurusan agama atau jurusan yang Arab-Arab gitu, itu tidak dibutuhkan. Tapi kalau misalkan pengen daftar ekonomi dan komunikasi, itu butuh sertifikat TOEFL atau IELTS. Ini tadi udah Anda sampaikan, pendaftar dinyatakan resmi menjadi mahasiswa setelah mendapatkan ID Emirates atau KTP-nya. Tadi ada yang lupa
daftar via website. Jadi website yang tadi yang bilang www.alkosimia.ac.ae. Dan setelah itu, setelah daftar, kita otomatis akan mendapatkan nomor pendaftaran via email. Jadi kampus itu selalu menghubungi kita pasti via email, tidak melalui telepon, tidak melalui SMS. Jadi pastikan email yang teman-teman pakai itu aktif, ya. Kemudian kalau misalkan setelah dapat email itu seleksi berkas yang dilaksanakan oleh pihak kampus. Kalau misalkan berkas kita lulus, kita akan mendapatkan email interview. Nah, kalau misalkan kita lulus interviewnya via Zoom ya. Jadi orang Arab itu biasanya mereka tidak suka ribet dan banyak yang diinterview juga. Karena itu biasanya kita cuma diinterview sekitar 7 menit, 5-7 menit, enggak lama-lama. Apa materinya? Yang pertama adalah seputar biodata diri kita, nama kita, dari negara mana, nomor pendaftaran kita berapa, kemudian tergantung jurusannya. Kalau misalkan jurusan Al-Quran, itu kami sarankan teman-teman sudah selesai hafalannya. Kalau misalkan jurusan yang lain itu tidak ada kualifikasi berapa juz, tapi tergantung penguji. Ada penguji yang misalkan kamu hafal berapa juz, misalkan 2 juz, dites yang 2 juz. Ada penguji yang kamu hafal berapa juz, saya hafal 5 juz, udah tanpa dites. Ada penguji yang silahkan baca 1 halaman dari halaman mana saja. Jadi kita bebas suruh hafal halaman mana aja. Dan itu gak mungkin 1 halaman, paling cuma seayat 2 ayat gitu. Sama halnya ketika kita ditanya bahasa Arab, ada tes-tes bahasa Arab dasar seperti ini posisinya khobar apa mubtada, ini isim atau harf, kayak gitu. Nggak yang detail-detail banget. Kemudian disuruh membaca kitab yang nggak ada barisnya. Tidak mesti kitab kuning, tapi kadang-kadang cerita, tapi nggak ada barisnya, gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah lulus interview, kita akan lanjut mendapatkan qabul mabda'i atau penerimaan tahap pertama. Nah, di penerimaan tahap pertama ini teman-teman kita akan diminta untuk pemberkasan. Nah, pemberkasan ini kita legalisir berkas di kedutaan, di Kemenlu, di Kemenkumham, di Kemenak, di Kedubes, dan itu tidak ada di Lombok. Jadi kita harus pergi ke Jakarta. Gitu. Ada jasa kalau misalkan kita pengen nyuruh orang, tolong dong ini legalisirin, itu bisa, tapi pasti harganya 2 kali lipat karena kita harus membayar orang yang pergi. Ada di Jakarta banyak kok orang-orang yang jual jasa kayak gitu, karena teman-teman Ana juga dulu banyak yang dari Aceh, dari Sumatera, itu banyak di antara mereka yang pakai jasa untuk legalisir berkas. Nah, kemudian setelah itu kita legalisir berkasnya, itu kita mengirimkan berkas asli dan fotokopi ke universitasnya via DHL dan Aramex. Nah, kalau misalkan berkas kita udah tidak ada kesalahan sama sekali, baru kita akan dikirimkan email visa, visa untuk berangkat sama kampus, gitu. Tiba-tiba dikirimin email visa, kita nggak ada dikasih tahu kamu lulus, kamu nggak lulus, nggak. Tapi kalau kita lulus, berkas kita nggak ada yang salah, kita bakal langsung dikirimin otomatis visanya. Jadi kita tinggal beli tiket dan berangkat, gitu. Ada slide lagi nggak setelahnya? Ini sebenarnya informasi aja teman-teman. Jadi kami ada organisasi mahasiswa Indonesia di Al-Qasimiyah, itu namanya PPMI Al-Qasimiyah, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Al-Qasimiyah, tempatnya di Sarjah. Dan kalau misalkan teman-teman di sini punya Instagram, ingin tahu bagaimana mahasiswa di sana, ingin tahu kegiatan kami seperti apa, teman-teman bisa lihat di @aku.id. Di situ organisasi kami, dan teman-teman bisa lihat kampus, bisa lihat kegiatan mahasiswa Indonesia seperti apa di sana. Kami termasuk orang Indonesia tuh suka banget organisasi, teman-teman. Jadi tidak ada orang-orang luar negeri itu yang tertarik untuk kumpul-kumpul, tuh nggak ada. Cuman orang Indonesia. Heran saya juga, tapi saya juga masuk gitu organisasi. Jadi kayak apa sih gitu kan. Nah, terus kayaknya itu aja ya seputar pendaftaran. Kalau misalkan ada yang mau nanya silakan.
yang mau nanya? Ada? Ya, berkas-berkasnya diterjemahkan di mana? Jadi alhamdulillah tahun lalu Anda dipercaya teman-teman Indonesia menjadi koordinator atau penanggung jawab divisi kemahasiswaan atau divisi penerimaan mahasiswa baru. Jadi tugas Anda itu adalah memfasilitasi teman-teman Indonesia yang ingin daftar. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen daftar, pasti komunikasinya ke Ana, gitu. Tahun lalu, sekarang Ana udah enggak. Tapi mungkin tahun depan Ana bakal jadi lagi karena sekarang Ana sedang menjabat jadi ketua keputrian di UAE. Jadi Ana lepas dulu organisasi yang lain biar belajar Ana tetap jalan gitu, nggak terlalu banyak organisasi. Nah, sampai saat ini pengalaman Ana dan teman-teman di divisi itu belum menemukan penerjemah yang ada di Lombok yang tersumpah ya. Mungkin yang bisa menerjemahkan berkas itu banyak, tapi yang tersumpah itu kami belum menemukan di Lombok dan rata-rata ada di luar kota. Kalau dulu Ana itu terjemahkan di Bogor. Jadi sistemnya itu kita scan berkas kita. Nah, berkas scannya itu scan asli ya, itu kita kirim via WA. Nanti ada harganya, jadi nggak gratis. Biasanya yang paling murah itu satu berkas 50.000. Itu yang paling murah biasanya. Dan kalau misalkan mereka udah jadi, mereka bakal kirim ke kita juga via WhatsApp. Kita disuruh ngecek. Jadi yang harus teman-teman lakuin, ini sebenarnya bukan hanya ketika teman-teman daftar di tempat Ana ya. Jadi teman-teman mau daftar dimanapun, mau di negara manapun, kalau misalkan butuh berkas terjemah, teman-teman harus teliti ketika menerjemahkan berkas. Kalau misalkan di sana ada nilai-nilai yang kecil-kecil, yang misalkan 70, 80, 90, itu juga harus kita telitiin. Bahasa Indonesianya sama nggak kayak bahasa Arabnya? Bahasa Indonesia saya ini 90, di sini sama nggak 90? Kayak gitu. Nama kita, alamat kita itu harus benar-benar sama gitu. Jadi kalau misalkan udah tidak ada kesalahan, nanti mereka akan ngirimin ke kita bentuk hard copy-nya, ya ekspedisi gitu. Tapi kita sudah cukup kalau misalkan mereka udah ngirimin file bahasa Arabnya, scan, mereka juga scan, itu udah bisa kita pakai untuk daftar sambil nunggu berkas itu nyampe ke kita. Karena kan yang kita pakai filenya, bukan berkas aslinya untuk daftar gitu. Jadi kalau misalkan mereka udah ngirimin, langsung dipakai daftar dan berkasnya menyusul gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman suatu saat butuh nomor penerjemah tersumpah, teman-teman bisa hubungin Ana. Alhamdulillah Ana punya list banyak, tergantung teman-teman maunya yang mana aja nanti dipilih gitu. Karena kita membantu teman-teman Indonesia, jadi kalau misalkan ada yang nggak punya, nih pilih sendiri gitu. Kita ada punya kayaknya 15-20 nomor. Itu domisilinya beda-beda ya, ada yang di Jawa, ada yang di Sulawesi, mungkin ada yang di Bogor, Jakarta. Jadi tergantung kita mau pilih yang mana gitu. Dan harganya juga kadang-kadang bervariasi. Misalkan ada yang jual satu berkas 50.000, ada yang 60.000, ada yang 65.000 gitu. Jadi cek aja yang mana yang paling murah dan paling cepat gitu. Ada lagi yang pengen nanya? Ini udah nggak ada yang nanya? Atau masih malu? Siapa yang masih ada pertanyaan di otaknya, angkat tangan deh. Jadi beasiswa ini teman-teman, ketika kalau misalkan kita
kita udah lulus itu udah otomatis beasiswa. Jadi nggak ada lagi di sana misalkan kita lulus terus di sana kita harus ngapain, berkas lagi ngapain, itu nggak ada. Jadi ketika kita lulus dapat visa itu, visa keberangkatan, kita udah pasti dapat beasiswa sampai lulus, sampai tiket pulang. Termasuk alhamdulillah anak pulang saat ini itu juga dibayarin karena itu tadi termasuk dari beasiswanya pulang pergi. Jadi anak cerita teman-teman, ini bukan untuk sombong atau ria, tapi tahaduf bin ni'mah, bahwa ini yang kasih itu Allah gitu. Nikmat ini yang Allah kasih ke anak. Tapi nggak bisa instan. Pasti ada yang harus diperjuangkan, ada yang harus dikorbankan. Seperti waktu kita, di saat teman-teman kita lagi main kita malah belajar dan lain sebagainya. Antuna udah besar, anak yakin Antuna juga paham gimana caranya kita memaksimalkan waktu selama teman-teman masih di sini gitu. Karena kesempatan menjadi santri itu nggak akan keulang 2 kali, kecuali kalau kalian masuk pondok lagi sih. Tadi pertanyaannya satu lagi ada nggak? Itu aja ya. Oh, dicabut. Ada. Di sana juga ada sistem DO atau drop out. Dikeluarkan dari kampus. Jadi sistem perkuliahan di sana teman-teman sama kayak di Indonesia, ada absen, ada tugas, ada UAS, ada UTS dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita nggak masuk absen 2 kali aja, itu kita nggak bisa ujian. Jadi kita harus tetap masuk, harus rajin, dan di sana juga sistemnya IPK-nya 4. IPK-nya 4 kayak di Indonesia. Kalau misalkan IPK kita di bawah 2, itu kita dapat surat peringatan dan uang saku kita dipotong. Gitu. Jadi uang saku kita dipotong, udah dapat surat peringatan. Wah, pokoknya udah nggak tenang deh hidup kita di sana itu. Kayak, wah, saya udah dapat beasiswa tapi nilai saya kayak jebok. Jadi kayak muka saya taruh di mana gitu, kayak gitu. Jadi nggak enak lah pokoknya kalau IPK kita di bawah 2. Tapi insya Allah kalau misalkan kita bersungguh-sungguh, insya Allah nggak akan kejadian. Tapi qadarullah, teman-teman di Indonesia itu ada kemarin semester lalu yang juga DO qadarullah, karena dia katanya kendala di bahasa, jadi dia tidak bisa bertahan di jurusannya sampai akhirnya nilainya nggak bisa naik dari 2, jadi dia harus dikeluarkan. Tapi nggak langsung dikeluarkan. Kalau misalkan kita udah dapat 3 kali surat peringatan dalam 3 semester, nilai kita di bawah 2, itu baru kita dikeluarin. Karena gimana ya, di mana-mana kalau namanya beasiswa itu pasti kampus kita tuh punya target. Mereka juga nggak mau biayain kita kalau kita nggak bersungguh-sungguh belajar gitu. Namanya beasiswa di mana-mana kayak gitu. Makanya kami sebagai penerima beasiswa siapapun itu pasti ada pressure-nya, ada tertekan istilahnya, kayak kita harus bisa memperjuangkan atau mempertahankan beasiswa ini sampai lulus. Gimana caranya? Mau nggak tidur, nggak makan, kayak terserah kayak gitu, ibaratnya kayak gitu. Tapi alhamdulillah kita tetap tidur sih, tetap makan juga gitu kan. Ada lagi yang mau nanya? Ya. Waktu interview itu sebenarnya tergantung jurusan. Kalau misalkan ngambil ekonomi sama komunikasi, boleh pilih bahasa Inggris. Kalau misalkan jurusannya Al-Quran, sastra, syariah, itu pakai bahasa Arab. Jawab ya? Iya. Ada lagi? S2-nya belum ada. S2-nya belum ada, tapi rencananya ada, tapi nggak tahu kapan. Sesuai pengalaman ya, kalau misalkan kampus, karena kami juga tidak bisa menjadikan kelulusan walaupun kami membantu teman-teman Indonesia, karena kebijakan itu sepenuhnya milik kampus. Dan sesuai pengalaman itu biasanya setiap tahun kampus membuka 2 kali pendaftaran. Yang pertama itu ada di bulan biasanya Maret April, dan yang kedua itu ada di bulan November. Pokoknya
pokoknya di bulan 10-11. Tapi kadang-kadang kalau misalkan kampus hanya ingin membuka 1 kali setahun, ya udah sekali di awal. Tapi kadang-kadang kampus juga pernah membuka 3 kali. Nah, tapi informasi teman-teman, setiap semester pendaftar dari Indonesia itu tidak kurang saat ini tidak kurang dari 500 orang. Itu baru di Indonesia. Biasanya ada 600 orang, 700 orang yang mendaftar dari Indonesia, belum dari negara yang lain. Dan yang diterima itu hanya 400 orang, 200 mahasiswi, 200 mahasiswa. Dan akhir-akhir ini yang keterima cuma 6 orang, 7 orang dari 500 sampai 700 mahasiswa itu. Tapi jangan pesimis, kenapa? Karena waktu angkatan anak itu yang keterima 20-an orang. Jadi masih ada kesempatan dan tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Semua bisa dicoba, semua bisa diikhtiarkan. Dirasat Islamnya itu sama kayak syariah di Indonesia, di Mesir juga sama bahasanya, tentang fikih, mazhab, kayak gitu-gitu, sama aja. Sistem asrama ya. Sistem asramanya itu sebenarnya ada video sih, tapi coba kalau misalkan kebuka WhatsApp-nya itu udah ke-download atau belum? Review kampus. Sebelum kita nonton ya. Jadi Ana bisa bilang bahwa di asramanya itu di dalam. Oh ya. Oke, udah. Tadi Ana belum bilang bahwa negara Uni Emirat Arab ini, teman-teman, karena banyak pendatang ya dari luar, itu yang membuat negara ini tinggi akan toleransi. Jadi alhamdulillah di Sarjah, di kota Sarjah ini, gubernur kami itu termasuk beliau yang sangat menghargai perempuan. Jadi tidak ada tindak kejahatan di sana, semua aman alhamdulillah. Sampai teman-teman saking spesialkan perempuan di sana, itu kami kayak misalkan di tempat-tempat wisata. Di tempat-tempat wisata seperti di pantai, mungkin kalau di sini pantai bebas kan, berbaur semuanya. Kalau di sana kita punya di hari Rabu itu beberapa tempat wisata itu dikhususkan untuk perempuan dan anak-anak. Jadi kayak misalkan di pantai itu ada di setiap hari Rabu itu ada Women's and Children's Day. Jadi mohon maaf ya, orang-orang yang kita lihat mungkin orang-orang Arab yang tertutup dari atas sampai bawah hitam semua, nggak kita lihat apa-apanya gitu ya. Di dalam itu mereka bebas. Kenapa? Karena itu sudah terjamin privasi kita itu tidak ada yang mengganggu, petugasnya semua perempuan, dan kita dilarang ambil foto-foto. Itu saking privasinya. Bisa kita hadir ke pantai itu di hari lain, tapi itu otomatis kita harus tetap pakai jilbab gitu. Tapi kalau di hari Rabu itu kita bebas ngapa-ngapain. Jadi tidak takut kita kena foto orang atau apapun, karena semua orang sama, semua orang terbuka gitu. Nah, tadi asrama, jadi kampus ini itu adalah termasuk kampus yang dimana seperti
seperti pondok pesantren tapi bukan pondok pesantren. Artinya kita di asrama tidak boleh keluar. Kalau laki-laki, kalau mahasiswa mereka bebas keluar. Yang penting jam 10 sudah balik asrama. Tapi kalau perempuan kita dijaga. Kita nggak boleh keluar kalau misalkan kita nggak punya mahram. Contohnya orang tua, suami, adik, kakak, saudara kandung itu kalau misalkan kita nggak punya, kita nggak boleh keluar. Gitu. Jadi itu kenapa kita sangat dijaga sampai akhirnya kalau misalkan kita ada keluar sakan, keluar asrama, kita diantar jemput pakai bus kampus gitu. Jadi kita nggak akan dikasih pakai taksi, nggak akan. Mau ke rumah sakit, mau belanja, kita ada keluar sekali seminggu di hari Ahad itu untuk belanja ke Carrefour atau ke mall. Terus kadang-kadang kita juga diajak jalan-jalan tapi nggak sering gitu. Nah, Ana bisa bilang bahwa hampir setiap hari Ana nggak pernah nyapu, Ana nggak pernah ngepel. Kenapa? Karena kita punya UB. Jadi asrama kita itu alhamdulillah ber-AC. Terus satu kamar itu isinya 5 orang, tapi itu dari berbagai macam negara ya, nggak cuma orang Indonesia, tergantung. Kalau misalkan mau pindah kamar juga bisa. Terus alhamdulillah kita difasilitasi AC, kemudian ada kamar mandi 2 di dalam, terus satu kasur dengan satu meja belajar, ada rak sepatu, terus ada apa juga ya? Ada lemari, kulkas, semuanya ada. Jadi alhamdulillah itu bukan karena kita ingin dimanjain, enggak, tapi karena mereka itu tahu gimana caranya menghargai seorang penuntut ilmu. Jadi semua OB, satpam kita itu adalah perempuan dan setiap hari disapuin gitu. Jadi kita ada sapu, tapi kalau misalkan cuma ada kotor-kotornya aja gitu. Jadi alhamdulillah nggak bisa bilang aku nggak pernah nyapu, nggak pernah ngepel. Cuman tinggal belajar, tidur, makan, sholat, udah itu doang. Nggak ada hal yang harus Anda pikirkan. Sampai kamar mandinya pun itu yang itu nggak sih yang ada air panas sama air dingin itu. Coba boleh diputar.
Nazar benar? Mas mau nggak suruh? Jadi kayaknya kabel tidak foto. Mas mau aja kita banget. Jadi terakhir teman-teman ya, apapun teman-teman saat ini kan jadi santri. Jadi kenikmatan menjadi santri itu adalah sebuah kenikmatan, menjadi santri itu adalah sebuah kesyukuran. Ya, mungkin Antuna sekarang karena masih di dalam pondok, Antuna belum pikir dan belum merasakan gimana enaknya menjadi santri. Orang-orang kalau misalkan nanya Ana apa hal yang kamu syukurin, Ana selalu bilang bahwa Ana sangat bersyukur pernah menjadi santri dan belajar di sebuah pondok pesantren. Nurul Hakim ini, alhamdulillah, memberikan kita semua fasilitas yang kita butuhkan di luar sana. Contohnya apa? Contohnya, nahnu ma'murun nafis Quran. Nah, kita disuruh ngafalin Quran. Kita di sini berbicara dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Arab yang dimana dua bahasa ini adalah menjadi bahasa internasional. Mau kita kuliah ke luar negeri atau kita kuliah di dalam negeri, dua bahasa ini sangat penting. Sangat penting. Izan Antuna Hadisofik mungkin kalau punya kakak boleh ditanya kalau kuliah itu kayak gimana pentingnya bahasa Arab dan bahasa Inggris itu. Kemudian apa juga nikmat kita di sini dilatih untuk punya jiwa kepemimpinan, jadi munazomah. Ana dulu gak pernah berpikir bahwa apa yang Ana lakuin di pondok ini akan berdampak besar di luar. Tapi alhamdulillah semuanya berdampak. Kayak misalkan kita ada muhadharah pagi, muhadharah malam, kita jadi mudabbirah, kita jadi ketua kamar, kita jadi pengurus. Maksimalkan apa yang teman-teman bisa maksimalkan selama di sini. Karena kenikmatan menjadi santri itu gak semua orang punya, gak semua orang dapat, gak semua orang bisa. Banyak orang yang pengen jadi kita saat ini, tapi mereka gak bisa. Allah ngasih kita taufik, Allah kasih kita hidayah untuk bisa nimba ilmu agama di pondok pesantren. Tapi alhamdulillahnya banyak pondok pesantren yang cuma ngajarin Al-Quran doang. Tapi alhamdulillah di sini kita diajarin semua hal, dari pelajaran umum, pelajaran agama, ekstrakurikuler. Nanti kalian akan mengerti gimana alhamdulillahnya kita karena kita sudah pernah mondok di pondok pesantren. Alhamdulillah. Jadi jangan pernah menyesali teman-teman menjadi santri di saat teman-teman kita yang lain mungkin sibuk bergaul di luar, bisa nonton konser dan lain sebagainya. Tapi kita malah di sini. Insya Allah nanti teman-teman bakal mengerti betapa indahnya kita ketika kita bersungguh-sungguh di dalam pondok pesantren. Kalau misalkan nggak sungguh-sungguh, jangan sampai nyesel gitu. Karena Ana aja mungkin bukan maksud gimana-gimana, tapi Ana merasa Ana sudah serius ketika Ana di pondok pesantren. Tapi ternyata ketika Ana di luar, masih banyak hal yang Ana sesali. Contohnya, ternyata masih ada banyak waktu kosong yang Ana gunakan untuk main-main. Contohnya misalkan kayak kajian subuh sama Abun. Ya kan? Kalau di luar kita nyari waktunya Abun untuk bisa ketemu. Saking sibuknya, saking mereka itu, beliau-beliau itu adalah orang-orang terhormat, orang-orang mulia gitu. Apalah kita. Tapi di pondok pesantren Abun yang mengkhususkan waktu untuk kita. Madi anak termasuk orang yang kalau subuh ana zahab bila yang azan semana anak izin sobah. Padahal ana udah ngerasa ana udah serius gitu di pondok pesantren. Tapi kalau ana ingat-ingat kejadian itu kayak nyesel ana di luar. Karena pelajaran-pelajaran yang Abun kasih itu nggak ada ana dapat di luar sana. Itu kalau kita nggak nyari sendiri. Di sini kita dikasih nih, kamu tinggal belajar, kamu tinggal serius. Laki nana sesuatu kayak nyesalan, tapi alhamdulillah tidak terlalu banyak penyesalan karena alhamdulillah pondok pesantren sangat memfasilitasi dan Anda juga merasa sangat memaksimalkan diri dalam hal itu. Itu Anda harapin sama teman-teman semua, jangan sampai setelah keluar teman-teman baru nyesel, teman-teman baru wah kenapa namanya la anak hakaza gitu ya. Jadi waktu teman-teman di sini sebentar lagi jangan disia
sia-siakan, maksimalkan apa yang teman-teman bisa maksimalkan. Ibarat kata nahnu al-anazal lagi berselancar, kita lagi diving di permukaan laut. Jangan cuma ada di permukaannya, nyelam ke dasar lautannya. Lihat apa yang teman-teman bisa lihat, ambil apa yang teman-teman bisa ambil. Di dasar laut itu banyak loh ikan-ikan yang cantik, banyak terumbu karang yang juga indah-indah gitu. Jadi apa yang teman-teman dikasih di sini sama pondok itu dimaksimalkan, diambil sebaik-baiknya, karena waktu teman-teman gak banyak lagi gitu. Dan apa yang alhamdulillah Anda dapatkan hari ini, tempat kuliah yang sangat terfasilitasi. Anda tidak ada sama sekali mengeluarkan uang lagi, bahkan alhamdulillah kalau kita hemat seperti yang Anda bilang tadi, uangnya bisa kami kirim ke Indonesia untuk kehidupan orang-orang di sini. Itu tidak ada yang instan, ya, nggak ada yang langsung daftar terus dapat, itu nggak ada. Jadi dari sebelum-sebelumnya itu ada banyak hal yang kita korbankan, ada banyak hal yang harus kita tekunkan gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman punya mimpi, kalau bisa ditulis aja. Ana mau apa? Ana mau umroh, ana mau keliling dunia, ana mau jadi hafizah, ana pengen jadi presiden, ana pengen jadi polwan, apa? Tulis aja semuanya. Kalau misalkan teman-teman ngerasa mimpinya teman-teman itu terlalu tinggi, jangan pernah takut untuk bermimpi. Kenapa? Karena kita punya Tuhan, kita punya Allah, zat yang jauh lebih tinggi dari mimpi-mimpi kita. Ya, jadi jangan pernah takut bermimpi, jangan pernah takut punya cita-cita tinggi. Ana dulu pengen kuliah beasiswa di Timur Tengah, itu adalah salah satu doa Ana semenjak aliyah. Tapi Allah nggak ngasih sekarang doa terus besok dikasih, enggak. Allah ngasihnya bahkan tidak saat lulus, tidak. Allah ngasihnya setelah setahun lulus, tapi Ana nggak kuliah, dan Allah kasih di tahun 2021. Jadi 2020 Ana nggak kuliah, tapi alhamdulillah Ana di Sukabumi di Ar-Royah, jadi Ana belajar di sana waktu itu. Nah, jadi teman-teman siapapun yang teman-teman lihat hari ini itu sukses, hari ini expert di bidangnya, mereka bisa jadi presiden, mereka jadi hafiz Quran yang mungkin sama sanad-sanadnya, mereka jadi pendakwah, mereka jadi guru profesional, itu tidak ada yang instan, nggak ada yang langsung jadi, pasti dimulai dari nol. Orang yang hafal Al-Quran 30 juz juga mulainya dari juz amma, dari juz 1 gitu ya. Jadi dari sini teman-teman mulai rancang, teman-teman pengen jadi apa, jangan pernah takut punya mimpi, karena kita punya Allah yang jauh lebih tinggi dari mimpi-mimpi kita, yang maha mengabulkan cita-cita itu gitu. Dan seperti yang Anda bilang tadi bahwa pondok memberikan fasilitas yang sangat luar biasa, maka maksimalkan bahasanya, maksimalkan semuanya, karena bahasa itu teman-teman tidak hanya bukan menjadi tujuan utama kita, tapi bahasa itu adalah alat untuk mencapai tujuan kita gitu. Anda punya cerita sedikit ya? Udah nggak? Jadi semester kemarin itu Anda masih jadi koordinator di divisi penerimaan mahasiswa baru, dan qadarullah waktu itu alhamdulillah qadarullah cuma ada satu mahasiswa yang keterima. Ini panjang ceritanya sampai hanya ada satu mahasiswi, tapi singkat cerita lah ya, cuma ada satu orang mahasiswi. Nah, karena dia sendiri dari Indonesia, maka mau nggak mau dia berangkat sendiri dong dari Indonesia ke sana, ya kan, sendiri. Nah, alhamdulillahnya dia ini penghafal Al-Quran, alhamdulillah, masya Allah. Beliau hafidhah, perempuan, tapi qadarullah dia itu belum bisa bahasa Arab yang baik dan belum bisa bahasa Inggris. Pahami kalimatnya, belum bisa bahasa Arab yang baik, artinya dia sudah bisa bahasa Arab tapi belum baik. Dan belum bisa bahasa Inggris, artinya dia belum bisa karena dia belum pernah belajar. Nol banget. Kemudian setelah sampai di Bandara Dubai, dia nggak punya internet karena kartu dia nggak bisa dong dipakai di luar negeri, kartu XL-nya. Nah, akhirnya anak SMS dia, karena dia nyampe Dubai itu jam 11 malam. Anak SMS dia, dia bilang aktifkan free wifi-nya yang ada di bandara, karena di bandara biasanya ada free wifi kan. Akhirnya diaktifkan, kemudian apa yang dia lakukan adalah telepon Ana. Waktu itu Ana berdua nunggu di Sakan. Dia telepon Ana dan dia cerita kalau misalkan dia lupa nge-print visa dia. Sementara di imigrasi
itu dibutuhkan visa yang bentuknya kertas, bukan file yang kita sodorkan kayak gini. Nah, dia kesusahan nyari printer, nyari fotokopi, dia kesusahan. Uang dia juga besar. Jadi kalau misalkan dia menukar ke toko-toko, itu mereka juga nggak punya uang kecil waktu itu. Dia kesusahan. Nah, itu kenapa dia lama banget di bandara, karena dia nggak bisa bahasa Inggris. Karena rata-rata di sana itu komunikasi pakai bahasa Inggris, dan bandara di Dubai itu mungkin 10 kali lebih besar dari bandara di Lombok, saking luasnya. Jadi yang dia lakukan adalah dia telepon kita. Setiap kali dia ketemu sama petugasnya, dia sodorkan HP-nya nih, ngomong sama kakak kelas saya. Jadi kita ngomong sama petugasnya, terus petugasnya ngomong sama kita terjemah lagi apa yang petugas itu bilang dalam bahasa Indonesia ke dia. Dia juga karena lama nyari printer, dia juga kehilangan koper. Padahal nggak hilang, tapi karena dia susah memahami apa petugas itu ngomong, jadi dia tidak menemukan kopernya. Jadi dia landing jam 11, tapi dia nyampe asrama itu jam 3 pagi. Jadi anak nggak tidur nungguin dia sampai sakan, karena itu tanggung jawab anak waktu itu. Nah, dari cerita itu susah nggak sih kalau misalkan kita nggak bisa bahasa ini? Susah, pasti susah. Nah, jangan kira ketika bahasa itu hanya digunakan di luar negeri saja. Di dalam negeri juga kita membutuhkan itu. Kita akan memiliki satu tangga lebih atas, akan memiliki satu tingkatan lebih atas dari orang-orang yang belum pernah belajar sama sekali. Gitu. Jadi jangan jadikan bahasa ini sebagai tujuan utama kita, tapi alat untuk mencapai tujuan itu. Gak cuma yang belajar agama, yang umum pun nanti kalian pengen studi banding ke Aussie, kalian pengen studi banding ke Malaysia, semua butuh bahasa itu. Dan Nurul Hakim ini termasuk pondok pesantren yang sangat bagus dalam hal kepemimpinan dan lain sebagainya. Teman-teman harus peka, teman-teman harus jadi pemuda-pemuda yang cerdas gitu. Jadi sekarang pasti semua udah punya sosial media, itu nggak apa-apa, karena kita di zaman ini harus punya sosial media. Tapi jangan jadikan sosial media itu cuma buat main-main doang. Ya, cari informasi sebanyak mungkin, sevalid mungkin. Sekarang banyak hoax. Jadi kita harus jadi pemuda-pemuda cerdas, kita harus jadi orang-orang hebat. Jangan pernah punya cita-cita rendah, ya, punya cita-cita pendek, itu jangan pernah. Karena agama ini butuh kita, masyarakat kita butuh kita, negara ini juga butuh kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Gitu. Terakhir, Anda pengen ngomong soal lingkaran kehebatan. Ada yang pernah dengar gak? Ada. Ya, jadi lingkaran kehebatan itu sebenarnya senior Anda yang bilang, alumni juga, hafizahullah. Beliau bilang gini, jadi orang yang malu atau takut cenderung menarik dirinya dari lingkaran kehebatan itu dan lebih memilih menjadi orang yang biasa-biasa aja. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita semua ini udah ada dalam lingkaran kehebatan. Udah ada dalam lingkaran kehebatan. Tapi ketika ada sesuatu yang kita malu ngelakuinnya, kita takut ngelakuinnya sampai nggak jadi kita lakuin. Contohnya apa? Teman-teman diminta tolong muhadharah. Ya, kelas 6 ada muhadharah pagi kan? Ya, ada muhadharah pagi. Tapi teman-teman malu, teman-teman takut. Lo urus sana, dia Pak Kuat. Lo urus sana, kayak gitu. Malu. Ustadzahnya minta tolong teman-teman misalkan untuk jadi MC di acara apa, misalkan. Apapun, sekecil apapun mungkin yang teman-teman lihat di sini akan berdampak besar di luar sana. Nah, ketika teman-teman malu, ketika teman-teman takut, padahal ada kemungkinan kita untuk melakukan itu, karena itu sesuatu yang halal. Kecuali kalau kita disuruh yang haram, kita boleh nolak. Ya, itu kita punya kesempatan dan kita bisa ambil kesempatan itu. Kalau misalkan kita nggak jadi ngelakuin itu, artinya kita menarik diri dari lingkaran itu, kita melempar diri kita dari lingkaran kehebatan itu dan lebih memilih menjadi orang biasa-biasa aja. Gak ada kan yang pengen jadi orang biasa-biasa aja? Pasti semua pengen jadi orang hebat. Jangan pernah pengen jadi orang biasa-biasa aja. Kita harus hebat dan semoga beberapa tahun lagi mungkin Ana bisa ketemu sama teman-teman bersukses. Teman-teman mungkin ada yang kuliah di luar negeri juga, ada yang ke timur, ke barat, selatan, utara, ya. Insya Allah semuanya di sini bakal sukses.
Dan semoga kita tidak hanya berkumpul di acara ini, tapi juga berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih juga untuk Ustazah Ocha yang udah ngasih anak kesempatan, ngasih anak amanah untuk ketemu sama teman-teman semua. Semangat mengurusnya, masih mengurus kan? Masih jadi munazomah. Semangat. Ini adalah jalan teman-teman menuju kesuksesan. Karena mengurus itu nggak mudah teman-teman. Mengurus itu juga berpahala. Jangan teman-teman sepelekan mengurus itu, tapi menguruslah dari hati. Insya Allah kalau teman-teman ikhlas, teman-teman akan petik buahnya di luar sana. Teman-teman bisa ngurus sendiri, teman-teman bisa ngurus orang lain. Jiwa kepemimpinan itu akan kita butuhkan dimanapun dan kapanpun. Ya, semangat semuanya. Semangat. Oke, terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha